Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah syukurillah, pada malam yang mulia ini kita kembali bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan pengajian kita, pengajian tafsir tematik dari kitab Tafsir Al-Mizan. Terkait pengajian kita dengan tema memohon bantuan kepada Allah dengan sabar dan salat dalam menghadapi berbagai macam ujian, yaitu kajian surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. Dan kita sudah membahas sesuai dengan yang tercantum dalam Tafsir Al-Mizan ayat 153. Ini yang sudah kita lewati. Itu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Pada malam ini kita akan mengkaji ayat berikutnya, ayat 154, yaitu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun. Sedikit menyinggung tentang ayat yang sebelumnya yang kita baca, bahwa beberapa poin saja di sini Allah mengatakan tentang masalah pentingnya kesabaran dan sholat, di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa minta bantuan kepada Allah dengan perantara dengan jalan sabar dan sholat. Dengan sabar, karena kata al-alam di sini bahwa kesabaran itu merupakan min a'zamil malakati wal ahwal allati yamdahul Quran. Kesabaran termasuk karakter atau sifat yang sangat mulia, yang sangat agung, dan Allah banyak memuji dalam Al-Quran Al-Karim. Sampai-sampai ganjaran orang yang sabar tidak bisa dibatasi atau tidak bisa dihitung, saking tingginya dan besarnya pahala orang yang bersabar dalam menghadapi berbagai macam ujian. Kemudian yang kedua dengan as-salat, yaitu kata beliau, salat min a'zamil ibadat allati yuhatsu 'alaiha fil Qur'an, bahwa salat termasuk a'zamul ibadat, ibadat yang paling besar, yang paling agung, yang Al-Qur'an sangat menganjurkannya. Bahkan sampai kata beliau, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang benar, salat yang landasannya adalah akidah yang kuat, fikihnya yang benar, maka dia akan berefek kepada tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Surah ini dapat mencegah perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, dan berbagai macam kemungkaran dari pelakunya. Itu salat yang benar. Itu fikihnya benar, fikih salatnya, dan akhirnya pun benar. Itu hasil daripada ibadah salat yang sangat agung. Poin ketiga adalah di sini innallaha ma'as sabirin. Sudah kita bahas panjang lebar bahwa ada ungkapan ma'a, ada istilahnya di sini dua macam ma'a ya. Mungkin kita masih ingat ada ma'iyah istilahnya. Ada ma'iyatul ihatah wal qaimumiyah, ada ma'iyah al-i'anah. Nah, di sini bukan ma'iyah al-ihatah wal qaimumiyah, tapi ma'iyah
al-i'anah, yaitu bantuan Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar, sehingga sabar merupakan kunci kesuksesan, sabar kunci kebahagiaan. Kalau ma'iyah al-qayyumiyah itu berada pada ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum. Itu maknanya, yaitu ma'iyah al-ihat wal qayyumiyah. Tapi innallaha ma'as sabirin, maknanya di sini adalah ma'iyatul i'anah. Bantuan Allah, pertolongan Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Itu poin yang sudah kita lewati pada ayat yang sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Ayat berikutnya adalah wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kalian mengatakan, jangan kalian menduga atau meyakini terhadap orang yang terbunuh fi sabilillah, dalam jihad dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, itu amwat, itu mati, itu tiada, itu kefanaan. Bal ahya, bahkan mereka itu yang meninggal atau yang terbunuh dalam jihad di jalan Allah adalah ahya, hidup semuanya. Walakin la tashur, tapi kalian tidak sadar, tidak mengetahui. Sayyiduna al-Alam mengatakan rubbama yuqalu, barangkali ada yang mengatakan atau ada yang menafsirkan di antara ulama, di antara kaum muslimin tentang ayat ini, innal khitaba ma'al mu'minin alladzina amanu billahi wa rasulihi wal yawmil akhir wa az'anu bil hayatil akhirah. Bahwa khitab yang ada pada ayat ini yang awalnya ya alladzina amanu itu untuk orang-orang yang beriman, di mana mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga beriman kepada Rasulullah, pada Rasulnya, juga pada hari akhirat, dan mereka juga menyadari dan meyakini adanya kehidupan akhirat. Wala yatasawwaru minhum al-qawlu bi butlan lil insani bil mauti, dan tidak tergambar dari mereka ucapan atau pandangan atau keyakinan dengan batilnya manusia, sirnanya manusia, ketiadaan manusia bil mauti, dengan sebab kematian. Artinya bahwa mereka tidak meyakini ya bahwa manusia itu sirna atau fana atau hancur dengan kematian, tapi mereka itu hidup. Tidak tergambar dari keyakinan mereka seperti itu. Jadi mereka meyakini bahwa mereka yang meninggal di jalan Allah, mereka itu hidup. Ba'dama ajabu da'watal haqqi wa sami'u syai'an katsiran minal ayatin natiqati bil ma'ad. Hal itu keyakinan mereka adalah hidup, bukan batal, bukan sirna, bukan tiada dengan kematian. Kondisi mereka itu setelah mereka menerima, mengabulkan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad, dan mereka juga mendengar hal-hal yang banyak, ajaran-ajaran yang banyak atau masalah-masalah yang banyak dari Al-Qur'an Al-Karim yang menjelaskan tentang al-ma'ad. Al-ma'ad menjelaskan bahwa mereka hidup di kehidupan akhirat. Mudhafan ila anna al-ayata innama tusbitul hayata ba'dal mauti fi jama'atin maksusin. Di samping itu pula bahwa ayat ini menurut mereka ini, ya menurut sebagian kaum muslimin, sebagian ulama, di samping itu ayat juga menetapkan bahwa kehidupan setelah kematian itu terdapat atau berlaku pada sekelompok orang yang khusus, yang tertentu. Jadi tidak semua orang yang meninggal itu hidup, ini hanya kelompok khusus saja. Itu pandangan mereka. Siapakah mereka? Wahum asyuhada al-maqtuluna fi sabilillah. Mereka adalah, yaitu yang hidup adalah para syuhada yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fi muqabili ghairihim minal mu'minin. Berbeda atau ini berhadapan, yaitu berbeda dengan selain mereka dari kaum mukminin, wa jami'al kuffar, dan juga seluruh kaum kufar, kaum kafirin. Dengan kata lain bahwa
sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian mufassirin menafsirkan ayat ini yaitu tentang orang-orang yang gugur di jalan Allah di medan perang, ya. Bahwa mereka itu hidup, sedangkan selainnya adalah mati. Ini termasuk keyakinan orang yang kafir seperti itu juga. Ma'anna hukmal hayati ba'dal mauti amun syamilun lil jami'. Sementara bahwa hukum kehidupan setelah kematian itu berlaku umum, yaitu yang meliputi seluruh orang yang mati, seluruh syuhada sekalipun, bahkan seluruh orang yang mati dengan cara apapun. Fal murad bil hayati baqaul ismi. Karena itu mereka meyakini bahwa yang dimaksud dengan adanya kehidupan balhum ahya, itu mereka hidup, itu adalah baqaul ismi. Nama mereka tetap dikenang, tetap dikenal, tetap disebut-sebut, bukan kehidupan yang hakiki. Itu menurut sebagian mufassirin dan sebagian kaum muslimin tentang ayat tersebut. Fal muradu bil hayati baqaul ismi wa dzikrul jamil. Dan nama mereka yang menghiasi kehidupan dunia disebut-sebut sebagai pejuang, sebagai pahlawan, sebagai orang-orang yang berjasa ala marid duhur sepanjang masa, sepanjang zaman. Wa bidzalika fassarhu jam'un minal mufassirin. Dan hal itu sebagaimana ditafsir oleh sekelompok dari kaum mufassirin. Jadi balhum ahya di sini kata sebagian mereka kaum muslimin dan mufassirin itu bukan kehidupan yang hakiki, ya. Bukan kehidupan yang sebenarnya. Tapi makna hadisnya adalah nama mereka dikenang, nama mereka disebut-sebut di alam dunia ini, menjadi buah bibir orang yang masih hidup sebagai pejuang, sebagai pahlawan, orang berjasa, membela negara dan seterusnya. Itu makna bal ahya kata mereka. Ya. Itu penafsiran yang salah. Al-alam mengatakan wa yarudduhu awalan. Hal itu tertolak, mardud. Jadi tidak benar pandangan seperti itu. Bisa jadi ya sebagian ulama sekalipun menafsirkan seperti itu, bahwa semua orang yang meninggal dunia, hatta orang yang meninggal di medan perang pun mati. Ya mereka seperti orang yang tidur. Artinya betul-betul pada kondisi kefanaan, ketiadaan begitu. Tapi nanti mereka dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi, ruhnya ditiupkan lagi, dikembalikan kepada badannya. Hanya saja sekelompok orang yang gugur sebagai syuhada, nama mereka dikenang, nama mereka itu hidup sebagai pahlawan. Ada selainnya mereka tidak dikenang, mereka mati. Ya, jadi tidak apa-apa, tidak ada kegiatan apapun. Nanti mereka dibangkitkan lagi. Itu penafsiran yang salah tentunya. Kita akan bahas mana ahya lebih jelas insyaallah. Wa yarudduhu awalan, kata Sayyidun al-Allama mengatakan itu tertolak pandangan tersebut. Alasannya pertama, anna kauna hadhihi hayatan innama huwa fil wahmi faqat, bahwa keadaan hidup yang seperti itu waham saja, itu hayalan saja, ada di benak saja, bukan pada dunia kenyataan. Dunal kharij, bukan pada hakikatnya, bukan pada realitanya, bukan pada kenyataannya, tapi hanya di benak, di hayalan saja. Kalau pandangannya seperti itu, makna ahya, mana kehidupan. Karena hanya dikenang namanya, disebut namanya, dipuja-puja, ya, kemudian menjadi buah bibir di media. Ada misalnya peringatan tertentu tentang kehebatan pahlawan, itu hanya hayalan, itu hanya waham, bukan kenyataan yang sebenarnya. Fahiyya hayatun takhayyuliyah. Kehidupan seperti itu adalah kehidupan yang khayali, ya. Hanya khayal saja, tidak ada kenyataan, tidak ada realitanya. Laisa laha fil haqiqati illa al-ismu. Jadi tidak ada hakikatnya, tidak ada realitanya, melainkan hanya nama saja. Kan namanya yang dikenang, namanya disebut, ya, pahlawan, sebagai pahlawan bangsa dan seterusnya. Nanti kita bahas lebih lanjut insyaallah. Wa mislu hadzal mawdhu'il wahmi la yaliqu bi kalamihi.
Dan masalah yang wahmi ini, pandangan yang wahmi ini, yang bersifat khayal ini, kehidupan yang khayal, la yaliqu bikalmi, itu tidak pantas, tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin mengatakan itu kehidupan yang khayal, yang wahmi. Karena itu tidak layak. Ya, tidak pantas Allah mengucapkan seperti firman-Nya. Wa huwa ta'ala yad'u ila al-haqqi wa yaqul, sementara Allah mengajak kepada al-haq, pada kebenaran, kenyataan realita. Allah berfirman, "Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal." Apalagi setelah hak, setelah kebenaran, setelah kenyataan realita, melainkan ad-dhalal, kesesatan. Allah mengajak kepada al-haq, itu kenyataan, realita. Sedangkan al-wahmi, al-khayal, bagian daripada ad-dhalal. Begitu. Kenapa al-wahmi, al-khayal bagian dari al-dhalal, kesesatan? Ya karena tidak ada realitanya, tidak kenyataannya. Kehidupan yang realita itu ada kenikmatan, ada misalnya syafaat, ada lain sebagainya. Itu realita, itu kenyataan. Tapi kalau hanya hayalan, hanya nama saja, itu bagian daripada al-dhalal, kesesatan. Surat Yunus ayat 32. Wa ammal ladzi sa'alahu Ibrahim fi qawlihi, adapun yang diminta dalam doanya Nabi Ibrahim, dalam ucapannya, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, ya Allah jadikanlah bagiku lisana sidqin, lisan yang jujur, ucapan yang jujur, fil akhirin, ucapan yang benar, fil akhirin, di dalam orang-orang yang akhir, yang datang kemudian. Asy-Syu'ara ayat 84. Fa inna ma yuridu bihi baqa da'watil haqq. Di sini Ibrahim menghendaki, menginginkan, berdoa kepada Allah agar baqa da'watil haqq, yaitu dakwanya, ajakannya yang benar akan tetap langgeng, tetap lestari. Artinya ajarannya, ajakannya, syariatnya terus berlangsung terus sampai hari kiamat. Wa lisanahu sidqi ba'dahu, dan lisannya yang benar setelah itu, ajarannya yang benar, syariatnya yang benar. La husna sanaihi wa jamila dzikrihi, bukan sekedar bahwa dia dipuji dan dianggap agung dan indah namanya setelah kematiannya. Bukan hanya itu saja, tapi beliau mohon kepada Allah, Nabi Ibrahim itu, agar syariatnya, dakwahnya, ajakannya itu langgeng lestari sampai hari kiamat, sehingga mereka mendapat hidayah setelah Nabi Ibrahim. Itu makna doa Ibrahim dalam surat Asy-Syu'ara ayat 84. Na'am hadzal qaulul batil wal wahmul kadzibu innama yaliqu bihadzal madiyyin. Ya, ucapan yang batil ini, pandangan yang keliru ini, yaitu mengatakan bahwa mereka adalah yang meninggal dunia, telah meninggal, kecuali syuhada namanya akan tetap diagungkan atau tetap dikenang. Wal wahmul kadzib, dan hayalan yang dusta, innama yaliqu bihadil madin, itu hanya layak sebagai pandangan bagi orang-orang materialisme, ya. Jadi kaum komunisme, orang ilhadi yang tidak bertuhan, kaum mulhidin, washabiyut tabi'ah, dan para penganut, ya, atau alam, yaitu materi, yaitu materialisme. Fa innahum i'taqadu, mereka itu kaum materialisme memiliki keyakinan dan pandangan madiyatan nufusi wa butlaniha bil mauti, bahwa nufus itu, yaitu an-nafs, yaitu ruh, itu bersifat materi, wa butlaniha bil maut, dan akan batil, akan sirna, akan tiada dengan kematian. Ya kosong, tiada, sirna begitu, tidak ada wujudnya, tidak ada hakikatnya. Wa nafau al-hayat al-akhirata, mereka menafikan, meyakini akhirat itu tidak ada, nihil, kosong. Summa hasu bi ihtiyajil insani bil fitrati ila al-qali bi baqa'in nufus. Kemudian mereka merasakan bahwa mereka itu, manusia itu membutuhkan secara fitrah kepada ucapan, kepada pandangan bi baqa'in nufus, tentang kekekalan jiwa, kekekalan ruh, wa ta'assuriha bis sa'ada wa syaqa, dan ada efeknya, ada pengaruhnya dengan kebahagiaan dan kesengsaraan.
ba'da mautiha fi ma'ali umurin, setelah mereka meninggal dunia di tempat yang tinggi. La takhlu fil irtiqa ilaiha min at-tafdiyati wa tadhiyati. Hal itu tidak sunyi, tidak kosong ya. Fil irtiqa ilaiha, untuk mengangkat derajat mereka kepada tempat yang tinggi itu, kepada ma'ali umur min at-tafdiyati wa tadhiyati, daripada penebusan dan pengorbanan. Artinya untuk memperoleh derajat yang tinggi itu, supaya namanya tetap dikenang menjadi pahlawan, perlu adanya pengorbanan, ya, perlu adanya penebusan jiwa. La siyama fi adhaibil azaim allati yamutu wa yuqtalu fiha aqwamun liyahya wa ya'ishu akhirun. Apalagi terutama dalam hal-hal yang agung, dalam urusan-urusan yang besar, di mana seseorang itu mati dan terbunuh, ya di dalamnya itu sekelompok orang agar yang lain bisa hidup. Jadi mereka siap menebus dirinya atau mengorbankan jiwanya untuk tujuan yang lain bisa hidup. Seperti pahlawan yang membela negara. Mereka rela untuk mengorbankan jiwanya, dirinya, untuk tujuan negara tetap terjaga. Negara tetap aman, rakyat tetap merdeka, bisa hidup begitu. Karena itu ketika perjuangan itu tujuannya, maka tidak ada nilai akhiratnya. Kenapa? Karena niatnya menjaga negara saja, membela rakyat saja. Tidak ada makna syahada di situ. Tidak ada makna keyakinan bahwa syuhada hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada nilainya, melainkan hanya sebagai pahlawan yang disebut nama baiknya saja. Walau kana kullu man mata faqad fata. Kalau sekiranya setiap orang yang mati itu faqad fata, telah tiada, telah sirna, kecuali namanya saja, lam yakun da'in lil insani wa khasatan taqada bil mauti wal fati ayyubtila dzatahu liyabqa dzata akharin. Maka tidak ada pendorong, tidak ada motivasi bagi manusia, khususnya jika ia berkeyakinan tentang kematian dan ketiadaan, bahwa dirinya itu menjadi batil, menjadi sirna untuk tetap hidup orang yang lain, ya. Jadi kalau hanya sekedar itu, sekedar untuk membela orang lain agar hidup, bisa hidup, negara bisa aman, dirinya batil, sirna, itu nggak ada artinya. Buat apa kalau hanya itu saja, tidak ada nilainya. Dirinya hancur, dirinya sirna dengan pengorbanan, tapi untuk kehidupan orang lain. Dia hanya kebagian disebut-sebut namanya saja. Itu tidak sebagai pendorong, tidak sebagai motivasi untuk berjuang seperti itu. Wala ba'isa lahu ayyuhrima ala nafsi lazzatal istimta' min jami' ma yaqdir alaihi bil jawdi liyatamatta'a akharun bil adli. Dan tidak ada ba'is, tidak ada pembangkit, tidak ada pendorong untuk hal seperti itu. Dia mengharamkan kenikmatan kehidupan dari yang dia semua miliki atau dia mampu memperoleh kehidupan tersebut dengan cara bil jawri, dengan cara al-jawr, kezaliman, ya, dengan cara kelaliman atau kejahatan. Liyatamatta'a akharun bil adli, tapi tujuannya adalah agar orang lain yang masih hidup dapat menikmati kehidupan dengan keadilan. Karena bisa jadi mereka berjuang untuk menegakkan keadilan bagi yang masih hidup, tetapi mereka berjuang sampai mengorbankan nyawanya, tapi dengan cara kebatilan, dengan cara kezaliman. Itu akan sia-sia dan tidak ada artinya. Jangankan seperti itu, sekiranya dengan tujuannya menghidupi yang lain, orang lain agar hidup adil, tapi dia pun berjuang dengan cara yang tidak zalim, tapi hanya untuk disebut nama baiknya saja, itu pun tidak ada artinya. Apalagi kalau berjuangnya dengan cara kebatilan, dengan cara yang salah. Satu contoh misalnya, katakanlah ketika orang-orang Zionis, ya, para pejuang Zionis itu bisa jadi sebagian mereka itu berjuang dan mereka yakin bakal mati, mereka bakal kalah. Bahkan hukum kafirin, mati semua, mereka berjuang ketika perang dan mereka yakin akan kalah, akan sirna, akan mati. Tapi mereka berjuang tujuannya apa? Agar keluarga mereka, anak turunan mereka, bangsa mereka tetap hidup dalam keadilan. Ketika menang, mereka mati nggak apa-apa. Mereka hidup, menang, maka akan menikmati keadilan. Siapa? Anak cucunya, bangsanya, dan orang-orang yang datang kemudian.
Itu tujuan bisa seperti itu. Pak itu tujuannya maka tidak ada artinya, akan sia-sia. Ya. Itu bukan orang yang berakal yang punya tujuan seperti itu. Berjuang membela negara atau bangsa dengan cara kezaliman, ya. Kemudian untuk hidup orang yang datang kemudian atau bangsanya atau rakyatnya. Fal aqilu la yuti syai'an illa wa ya'khudhu badalhu. Orang yang berakal itu tidak akan memberikan sesuatu, tidak akan mengorbankan nyawanya dalam peperangan, ya. Sesuatu saja yang lebih sedikit daripada nyawanya, harta kekayaan yang dimilikinya tidak akan dia berikan kalau tidak ada imbal baliknya. Paling tidak imbal balik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang berakal, apalagi sampai mengorbankan nyawa. Ketika tidak ada imbal baliknya, maka dikorbankan nyawanya. Orang akal tidak demikian. Fal aqilu la yu'ti syai'an. Orang yang berakal tidak akan mengeluarkan, tidak akan memberikan, tidak akan mengorbankan apapun. Illa wa yakhudhu badalu. Melainkan dia dapat mengambil gantinya. Ya, dapat imbal balik begitu, dapat upahnya. Jadi konsep pahala perlu kita pahami dengan baik. Nah, kita pun ketika kita melaksanakan apa saja, memberikan apa saja, mengorbankan hasil yang kita miliki, nah kita yakin ada pahala di situ dari Allah. Ada imbal balik berupa kebaikan, berupa balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang misalnya berkorban, bersedekah, memberikan bantuan, pertolongan sampai nyawanya, nah dia tidak meyakini adanya balasan. Lah buat apa? Apa yang mendorong dia untuk melakukan kebaikan? Ini orang berakal tidak demikian. Dan orang yang berakal itu juga tergantung ilmu pengetahuannya. Semakin banyak pengetahuannya, semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi keyakinan dan imannya, maka dia akan berkorban, dia akan memberikan, dia akan membantu dengan lebih semangat lagi. Ya, kenapa? Karena pasti ada ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Itu kita yakini seperti itu. Wa ammal i'ta'u min ghairi badalin, adapun pemberian, pengorbanan min ghairi badal, tanpa adanya badal, tanpa adanya ganti, tidak ada imbalannya, tidak ada balasannya. Fatarku min ghairi akhdin, dan meninggalkan sesuatu tanpa adanya yang diperoleh, kal mauti fi sabili hayatil ghairi, seperti mati untuk jalan menghidupkan yang lain, wal hirmanu fi tariqi tamattu'il ghairi, dan mengharamkan jalan-jalan ya untuk kenikmatan orang lain. Fal fitratul insaniyatu ta'bahu, maka fitrah manusia menolak hal itu. Jadi fitrah manusia yang sehat ya tidak akan ingin mati berkorban untuk orang lain sementara dianya tidak menikmati apa-apa. Nah, di sini peranan orang-orang yang meyakini ajaran Islam, para pejuang misalnya, ya, para mujahidin, baik dari kalangan Hizbullah atau di Hasyus Sya'bi atau dari Hamas atau dari yang lainnya, mereka punya keyakinan yang kuat sebagai pendorong mereka untuk jihad, untuk berjuang. Apa yang mendorong? Mereka yakin akan jumpa dengan Rasulullah, dengan Imam Husain, dengan para syuhada, semua syuhada Badar, syuhada Uhud, dengan para imam masum, misalnya kenikmatan yang hakiki, kehidupan yang hakiki, itu mendorong mereka semangat berjihad. Begitu. Ada pendorongnya. Ketika ada pendorongnya, ya akan lesu, akan lemah, ya akan mudah menyerah nantinya, akan sia-sia hal itu. Karena fitrah manusia seperti itu. Ada fitrah manusia, jika tidak ada motivasinya, tidak ada pendorongnya untuk menuju kenikmatan, memperoleh kebahagiaan yang hakiki, maka fitrah manusia menolak untuk berjuang ketika tidak ada imbalannya, tidak ada badalnya. Falamma istash'aru bidzalika da'ahum jabru hadzal naqsi ila wad'i hadzal awham al-kadhibah. Nah, setelah mereka merasakan dengan hal itu, ya mereka memanggil mereka untuk menambal kekurangan tersebut, ila wad'i hadzal awham al-kadhibah, untuk meletakkan waham-waham atau hal-hal yang dusta ini. Yaitu apa maksudnya? Yaitu dengan disebut-sebut nama mereka, itu untuk menambal keyakinan mereka tersebut. Allati laysa laha mautinun illa ursatal khayal wa hadratul waham, yang di situ tidak ada tempat ya, kecuali hanyalah merupakan hayalan belaka, hanyalah waham belaka.
Nah, pandangan seperti ini sebagian kaum muslimin itu enggak beda dengan pandangan kaum Madiyin, kaum materialisme yang hanya meyakini bahwa para syuhada itu meninggal hanya untuk memperoleh kebaikan nama saja, keharuman nama saja, sehingga dikenal sebagai para syuhada, sebagai para pahlawan. Sementara tidak ada kehidupan yang hakiki yang sebenarnya. Itu pandangan yang salah. Qalu, mereka mengatakan innal insanal hurra min riqil awhami wal khurafati yajib alaihi ayyubdiya binafsi wa qanahu. Mereka mengatakan, mereka punya keyakinan bahwa manusia yang bebas, manusia merdeka itu merdeka dari perbudakan, waham, hayalan dan khurafat. Mereka harus mengorbankan jiwanya dan dirinya demi negaranya. Ini pandangan kaum materialisme, ya. Bahwa orang yang merdeka, orang yang bebas itu bebas dari khurafat, dari hayalan, harus mengorbankan jiwanya demi negaranya. Au kullama fihi syarafahu, atau untuk tujuan yang dapat memperoleh kemuliaan, seperti disebut baik namanya atau dikenang. Liyanalal hayata daima bi husnil dzikri wa jamil lisana, agar mereka dapat memperoleh kehidupan yang abadi dengan disebut-sebut namanya, dipuji-puji oleh orang lain yang masih hidup sebagai pejuang, sebagai pahlawan, sebagai syuhada. Wa yajibu alaihi ayyuhrima ala nafsihi ba'dha tamattu'atihi fil ijtima'i liyanalahul akhirun. Dan mereka harus mengharamkan jiwanya, mengharamkan dirinya, atau mencegah dirinya sebagian kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan di dalam masyarakat. Untuk apa tujuannya? Liyanalahul akhirun, agar orang lain, generasi berikutnya, memperoleh kenikmatan tersebut. Ya, jadi dia meninggalkan kenikmatan, mengharamkan atau menghalalkan kenikmatan, sementara dia membela orang lain. Liyastaqima amrul istima' wal hadara, agar urusan masyarakat, urusan sosial dan kebudayaan ini menjadi tetap ada, menjadi lurus begitu, menjadi tetap ramai. Wa yatimal adlul ijtima'i, agar juga keadilan sosial tetap ada, tetap dilaksanakan. Fayanala bidzalika hayata syarafi wal ala, dengan demikian mereka akan memperoleh kemuliaan dan ketinggian namanya kemuliaan. Ini pandangan daripada kaum materialisme. Sampai di sini. Nah, jadi kesimpulannya bahwa sebagian kaum muslimin, sebagian ulama memiliki pandangan sama dengan kaum materialisme yang meyakini bahwa orang yang mati di jalan Allah sekalipun mereka mati, hanya saja para syuhada itu namanya tetap dikenang dan diagungkan sebagai pahlawan. Ya, kenapa mereka bilang seperti itu? Ya karena memang orang yang bebas dari hayal itu, dari khurafat itu, harus begitu berjuang demi orang lain, demi anak cucunya, demi rakyatnya, demi generasi berikutnya. Walaupun dirinya dia tebus atau dengan meninggal dunia, ya dengan mati di jalan Allah, tapi untuk orang lain dia berani berjuang seperti itu. Itu pandangan mereka seperti itu. Walaupun mereka tidak mendapat apa-apa, ya akibatnya sia-sia. Ini pandangan yang salah, ya. Dan bisa jadi pandangan ini pun tetap ada sampai sekarang di kalangan kaum muslimin. Bahkan bisa jadi hal ini pun ada pada sebagian kaum sahabat Nabi yang pergi berperang membela Islam di masa itu. Bahkan lebih dari itu, mereka ada yang berperang demi untuk memperoleh kekayaan, mengambil harta kekayaan, yang mengambil kuda. Sampai ada seorang yang gugur di perang Uhud kalau nggak salah. Sahabat merasa kagum luar biasa perjuangan seseorang sampai dia gugur. Subhanallah, dia mati syahid. Kata Rasulullah, tidak, dia tidak mati syahid. Ya Allah, kenapa Rasulullah? Dia sudah gugur, terbunuh dalam medan Uhud. Nah, kenapa nggak mati syahid? Karena dia perang yang dia incar di benaknya itu untuk boleh sebuah kuda yang sangat dia senangi. Dia naksir kepada seekor kuda, itu dia incar. Itu nggak mungkin bisa dia beli, nggak bisa diperoleh, susah dengan berperang gitu. Jadi jihad itu bermacam-macam. Ya, seperti orangnya hijrah. Kata Rasulullah, orang hijrah macam-macam. Hijrah ke Madinah dari Mekah, ada yang karena wanita ingin dia nikahi, kan ada. Karena ketika calon istrinya pergi ke Madinah, dia kan ingin memperoleh
wanita sebagai istrinya, dia pun ikut hijrah. Hijrahnya karena wanita, ada yang karena menjaga hartanya, ada yang karena kedudukannya, macam-macam. Ya begitu, tidak beroleh apa-apa melainkan apa yang dia tunjukkan. Insya Allah tidak ada nilainya. Begitu juga orang yang berjuang di jalan Allah, ya jihad di medan perang, tujuannya macam-macam. Kaum materialisme punya pandangan seperti yang sudah kita sebutkan, ya punya hayalan yang kosong, yang dusta. Jika hanya tujuannya untuk disebut namanya sebagai pahlawan, itu tidak layak kalau ayat itu ditafsirkan seperti itu. Itu bukan datang dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Sayyidul Ulama walaita syari. Oh seandainya idza lam yakun insanun, seandainya tidak ada manusia. Wa batal hadza tarkibul madi, dan menjadi batil, menjadi sia-sia, menjadi sirna ya susunan materi ini. Manusia ada materinya, ada maknawinya, ada rohaninya. Wa batala bidzalika jami' khawasihi, dan sekiranya menjadi batil, menjadi sirna, menjadi sia-sia semua ciri-cirinya. Wa min jumlati al-hayat wa syu'ur, di antara ciri-ciri atau keistimewaan manusia itu adalah kehidupannya dan syuurnya, perasaannya. Faman huwa alladhi yanalu hadzal hayata wa hadzal syarab, siapakah yang akan memperoleh kehidupan yang hakiki dan kemuliaan ini? Wa manil ladzi yudrikuhu wa yaltadbi, dan siapa yang akan meraihnya dan akan menikmatinya? Fahal hadza illa khurafatun, ini tiada melainkan khurafat. Di sini Sayyidul Ulama ingin menekankan bahwa pandangan seperti itu adalah khurafat, sia-sia, hanya hayalan belaka. Karena kalau susunan kita ini, kita ada ruh, ada jasad, ya. Kemudian kita memiliki berbagai keistimewaan ruh kita punya kekuatan berpikir, ada hawa nafsu, ada emosional, juga ada daya hayal. Manusia hebat, punya kekuatan berpikir dan yang lainnya. Juga punya syuur, punya perasaan. Ya, kita punya perasaan, kita ada rasa, sehingga kita bisa menikmati sesuatu. Ya, kalau dari semua itu tidak mendapatkan kenikmatan, melainkan hanya kemuliaan nama saja, ya buat apa? Apa yang akan dinikmati? Kalau itu saja tidak melainkan hanya khurafat. Itu pandangan yang khurafat, yang salah, yang tidak ada manfaatnya. Itu jawaban yang pertama, yang tertolak, menolak pandangan kaum materialisme dan sebagian kaum muslimin yang punya pandangan salah seperti itu tentang penafsiran ayat bal ahya walakin la tashurun. Masalah yang kedua, anna zailal ayati, bahwa di bawah ayat wa huwa qaulu ta'ala, firman Allah, walakin la tashurun, tetapi kalian tidak bisa merasakan seperti yang mereka rasakan, para syuhada. Itu la yunasibu hadzal ma'na, tidak sesuai dengan makna ini. Ya, karena bukan hanya sampai ungkapan bal ahya, tapi ada ungkapan walakin la tashurun, sehingga ungkapan walakin la tashurun di sini menafsirkan secara benar tentang makna bal ahya. Itu ungkapan la tashurun. Sehingga kalau la tashurun atau walakin la tashurun dimaknai bahwa mereka tidak mendapat apa-apa melainkan hanya nama saja, itu tidak sesuai dengan makna walakin la tashurun. Jadi perlu kita memahami tentang ungkapan walakin la tashurun dengan baik, sehingga sesuai dengan makna bal ahya. Namun kita bisa ketemu. Wasalisan yang ketiga adalah sebagai pentolakan pandangan materialisme, komersialisme, anna nazirata hadzal ayah wa hiya tufassiruha, bahwa semacam ayat ini dan dia menafsirkannya, wasfu hayatihim ba'dal qatli bima yunafi hadzal ma'na, yaitu mensifati kehidupan mereka setelah mereka terbunuh. Bima yunafi hadzal ma'na, itu menafikan makna yang mereka miliki atau yang mereka berikan. Qala ta'ala, Allah berfirman, wala ta'sabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un, ada bal ahya'unnya, inda rabbihim yurzaqun, jangan kalian menduga mereka yang gugur di jalan Allah itu mereka mati sirna, bahkan mereka hidup, mereka dapat rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran ayat 196 ila akhiril ayati, sampai akhir ayat.
Wa ma'lumun anna hadhil hayata hayatun kharijiyatun haqiqiyatun laysat bitaqdiriyah. Dan sudah jelas bahwa kehidupan seperti ini mendapat rezeki itu di sisi Allah itu hayatun kharijiyah. Kehidupan di luar. Itu kehidupan yang realita, yang nyata, bukan kehidupan yang khayal. Laysat bitaqdiriyah, bukan kehidupan yang hanya perkiraan, yang hanya hayalan, yang hanya dugaan, bukan seperti itu. Itu jawaban yang ketiga, ya. Jadi kalau kita melihat tafsir ayat tadi itu dengan tafsir ayat ini, maka tafsir ayat ini Al-Imran 196 menjelaskan tentang bal ahya'un di surat Al-Baqarah tersebut, ya. Sehingga menjadi jelas makna dan tafsirnya. Jadi kita nggak cukup membaca dan menafsirkan satu ayat itu saja, perlu ada ayat yang lain. Karena ayat ini Al-Imran 196 di samping bal ahya ada inda rabbihim yurzaqun. Sehingga ungkapan inda rabbihim yurzaqun ini jelas bahwa kehidupan mereka adalah realita, nyata, ya hakiki. Yaitu ada kenikmatan di sana, ada bidadari, ada makanan, ada macam-macam, bukan sekedar namanya disebut sebagai pahlawan, bukan, tapi kenyataan, ya, realita. Warabian yang keempat, annal jahla bihadhil hayatil lati ba'dal mauti laisa bikullil ba'idi min ba'dil muslimin fi awasiti ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas, ya. Jelas kata beliau. Yang keempat, bahwa jahal, tidak mengetahui, tidak memahami kehidupan setelah kematian itu tidak jauh bisa jadi terdapat dari sebagian kaum muslimin fi awasiti ahdi Rasulillah, di masa-masa kehidupan Rasulullah. Artinya di masa Rasulullah pun ada sebagian kaum muslimin yang meyakini kehidupan seperti itu. Wa mati syahid itu yang kekal hanya namanya saja, tidak ada kehidupan hakiki, tidak ada rezeki di sana, begitu. Fa innal ladzi huwa nasun ghairu qabilin lit-ta'wil innama huwa al-ba'tsu lil qiyamah. Dan merupakan nas yang tidak bisa ditakwil, yang sangat jelas, innama huwa al-ba'tsu lil qiyamah, ada kebangkitan dari kiamat. Tadi sudah saya singgung bahwa mereka meyakini ya mati semuanya, nggak ada kehidupan. Hanya saja nanti ketika menjelang kiamat dibangkitkan lagi, ruhnya dikembalikan lagi. Itu keyakinan yang salah di antara kaum muslimin. Bahkan bisa jadi terjadi pada masa kehidupan Rasulullah keyakinan yang salah tersebut. Wa amma ma bainal mauti ilal hasyri, adapun di antara kematian sampai hasyr, wahai al-hayatul barzakhiyah, yaitu kehidupan barzakh setelah kematian, fahiya wa in kanat min jumlati ma bainahu ma bayyanahu al-Qur'anu min al-ma'arif al-haqqa lakinnaha laysat min daruriyatil Qur'an. Ya. Adapun kehidupan antara kematian dan barzakh itu sekalipun merupakan yang telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an sebagai ma'arif yang nyata, yang benar, tetapi hal itu bukan termasuk daruriyatul Qur'an, bukan masalah-masalah Al-Qur'an yang penting atau yang galama, yang jelas, ya. Wal muslimuna ghairu mujma'ina alaihi bal yunkiru ba'dhum hatta al-yawm. Dan sebagian kaum muslimin, sebagian ulama kaum muslimin, mereka belum bersepakat bulat, belum ada kesepakatan tentang masalah tersebut. Bal yunkiru ba'dhum, bahkan sebagian mereka, sebagian muslimin, bahkan sebagian ulamanya pun mengingkari hal tersebut, ya. Hatta al-yawm, bahkan sampai hingga hari ini, sampai di masa hidupnya Sayyidina al-Alama, bahkan sampai masa kita sekarang ini tidak sedikit yang mengingkari kehidupan yang hakiki tersebut. Mimman ya'taqidu kawana nafsi ghairu mujarradah anil madah, bahwa nafs itu, ruh itu ghairu mujarradatin anil madah, bermakna materi. Sebagian kaum muslimin meyakini bahwa roh itu adalah materi, ya, ini pandangan yang salah. Wa annal insana yabtul wujuduhu bil mauti, bahwa manusia itu menjadi batil, menjadi sirna, tiada wujudnya dengan kematian. Enggak ada, sudah sirna, tapi nanti di akhirat dibangkitkan lagi, ya. Wa nahilali tarkib, dan rusaknya susunannya, di badan dengan ruhnya terpisah.
Kemudian badan hancur di kuburan terus pun menjadi sirna juga setelah inhilal, setelah bercerai-berai. Tsumma yab'atsuhu Allahu ilal qada' yaumil qiyamah. Tapi kemudian Allah membangkitkan kembali pada hari kiamat untuk disidang, ya, untuk diadakan hisab. Wa yumkinu an yakuna al-muradu bayan hayati syuhada fil barzakhi limakani jali ba'dal mu'minina bidzalik. Ada sebagian muslimin yang lain, sebagian ulama yang mengatakan bahwa maksud daripada kehidupan syuhada itu adalah di alam barzakh saja. Karena mereka limakani jahli ba'dal mu'minin bidzalik, karena mereka masih bodoh, tidak mengetahui, tidak memahami hal itu. Ya, wa inna alima bi akhir, sekalipun ada yang lain yang memahaminya berbeda, yaitu yang mengetahuinya. Ini pandangan sebagian kaum muslimin yang juga bisa terjadi pada masa Rasulullah, pada masa selanjutnya dan sampai pada masa sekarang, tentang keyakinan mereka terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia, baik meninggalnya dengan sebab apapun ataupun dengan sebab berjuang di jalan Allah, yaitu di medan perang. Mereka meyakini kebatilan, kesirnaan ruh dan jasadnya. Cuma bagi mukminin dibangkitkan lagi, dikembalikan lagi ruhnya ke badannya nanti pada hari kiamat. Ini juga pandangan sebagian kaum mutakallimin dari ahli sunnah seperti itu, ya. Sebab kaum mutakallimin ada yang di ahli sunnah, ada yang di Syiah Imamiyah, ada pada hukama, pada filosof, sehingga ada perbedaan di antara mereka semuanya. Bahkan hingga hari ini masih terdapat perbedaan yang mendalam tentang al-ma'ad antara mutakallimin Syiah dengan filosof dan hukama Syiah. Hingga hari ini ada perbedaan. Saking jelimutnya dalamnya masalah al-ma'ad, masalah ruh utamanya. Seperti itu. Ini penting kita mengkaji masalah ruh, sangat penting sekali. Ya, karena kalau kita tidak pahami, kehidupan kita seperti kehidupan hewan, nggak ada nilainya, nggak ada artinya. Artinya kita hanya memperhatikan fisik kita, makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Nanti perempuan misalnya make upnya, obat-obatnya, kesehatannya, dokter, semua untuk fisik. Ruh nggak pernah diperhatikan. Kalaupun ada makanan terus itu belajar, mengaji, sholat, ibadah, ziarah untuk nanti di akhirat, gitu. Disimpan dulu buat nanti begitu. Bukan untuk sekarang. Itu pandangan yang sangat keliru. Sebagian besar kaum muslimin punya pandangan seperti ini, cuma tanpa disadari, tanpa mereka mengetahui. Jelas nyatanya semua perhatikan fisiknya, cari uang siang malam untuk fisik, kapan ngajinya. Kalau ada pengajian, sungguh-sungguh serius, bukan tujuan ruhnya sekarang ini, nanti ruhnya mendapat pahala di sisi Allah. Kalau ruhnya mati, nggak ada apa-apa. Ketika dibangkitkan baru ada pahala, begitu. Ini berefek kepada keyakinan bahwa pahala itu, ganjaran itu tidak ada sekarang. Nanti pahala baru ada setelah kematian, apa setelah kiamat. Jika mengenai pahala dan ganjaran ada dua ulama. Satu mengatakan seperti itu, bahwa pahala ganjaran itu sekarang tidak ada. Kita tidak melihatnya dan kita pun tidak ada. Kapan pahala dari Allah ada? Nanti setelah kematian baru ada ganjaran. Nanti setelah kiamat di surga baru ada pahala, kelihatan tuh ganjaran balasan. Begitu. Sekarang nggak ada, gitu. Ini satu pandangan. Ini ulama punya pandangan seperti ini. Bahkan di sebagian kaum ulama Syiah pun ada yang punya pandangan seperti ini, ya. Nah, kedua pandangan filosof, pandangan hukama, tidak, bahwa pahala itu langsung ada. Kita belajar di sini nih, apakah pahalanya seperti kita gajian? Kayak orang bekerja dari tanggal 1 sampai tanggal 29, 30 kan bekerja terus. Kapan gajinya? Nanti tanggal 1 berikutnya setelah sebulan. Setelah kita bekerja sebulan penuh baru dapat gaji. Yang gajinya bulanan sebulan sekali, yang gajinya mingguan seminggu sekali, begitu. Jadi gaji itu, pahala itu setelah bekerja. Apakah begitu? Ketika dikiaskan dengan itu maka salah, ya. Tidak. Pahala itu ketika kita langsung berbuat, bekerja langsung ada. Hingga sekarang pun kita belum selesai mengaji, kita masih duduk sudah ada pahala, langsung ada. Cuma kita tidak melihat, ya. Itu pandangan yang kedua yang lebih kuat karena banyak dalilnya. Wajadu ma'amilu hadira, yang kita amalkan langsung hadir. Itu terkait masalah tajassumul a'mal, ya, pandangan tentang tajassumnya, yaitu amal itu amal perbuatan, ibadah, sholat, sedekah langsung bertajassum, langsung nampak, langsung kelihatan, ya. Nanti terkait dengan masalah
hakikat amal perbuatan manusia. Misalnya hakikat perbuatan memakan harta anak yatim. Hakikatnya ketika dia makan harta anak yatim, uangnya dibelikan beras, dibelikan lauk pauk, dibelikan sesuatu yang yang nikmat, dia makan nikmat. Tapi hakikatnya begitu, hakikatnya dia makan api neraka, begitu. Alladzina yakuluna amwalal yatama zulman. Mereka yang makan harta yatim secara zalim, ya tidak halal, merampas dengan cara minta sunnah untuk yatim mereka makan. Innama yakuluna fi butunihim nar. Mereka makan api neraka. Pakai innama. Jadi hakikatnya mereka sedang makan api neraka. Cuma mereka belum merasakan saat itu. Tapi langsung. Seperti hakikat menggibah. Itu bukan seperti orang makan bangkai saudara sendiri. Bukan seperti. Tapi hakikatnya begitu sudah langsung. Ketika dia menggibah, menceritakan keburukan atau aib saudaranya, dia memakan bangkai saudaranya. Ya. Jika si A, dia berbicara. Dia menyampaikan, dia membuka aib si B saudaranya bersama mukmin, ya. Maka si A yang sedang bergibah ini sedang menggibah, dia sedang memakan bangkai saudaranya. Itu hakikatnya. Di para ulama itu melihat langsung begitu. Bukan seperti makan bangkai, enggak, bukan seperti, hakikatnya begitu. Nah, kita nggak melihat, kita nggak tahu. Kalau Rasulullah, para ulama melihatnya seperti hakikatnya. Seperti itu. Itu namanya langsung ganjaran balasan berupa amal perbuatan bertajasum. Seperti kita baca subhanallah. Setiap baca subhanallah, maka ganjaran adalah Allah akan berikan ganjaran berupa tanaman-tanaman di surga. Sampai kata sahabat, ya Rasulullah, nanti surga kita banyak pohonnya. Ya, jadi ramai dengan pohonan begitu. Kata Rasulullah, iya kalau kalian tidak membakarnya. Membakar dengan ria, dengan macam-macam. Jadi langsung kita baca subhanallah, spontan langsung sudah ada pohon di surga kita. Begitu, sudah ada dan menunggu kita. Bukan berarti enggak ada, pas meninggal baru Allah ciptakan. Bukan begitu. Ya. Ini pandangan yang lebih detail. Ya, itu perlu kita pahami dengan baik. Ini pun nyerempet-nyerempet punya pandangan seperti itu, bahwa orang yang meninggal dunia ya tidak ada ganjaran, melainkan hanya nama baiknya saja. Wabil jumlati, singkatnya secara globalnya, al muradu bil hayati fil ayati al hayatul haqiqiyah. Ini pandangan alama sudah. Singkatnya bahwa yang dimaksud bal ahya adalah dalam ayat tadi itu bal ahya adalah al hayatul haqiqiyah duna taqdiriyah, kehidupan yang realita, yang sebenarnya kenyataan, bukan takdir, bukan kira-kira, bukan hayalan. Ya ada. Sekarang kita bandingkan ini realita di alam barzah orang sudah meninggal dunia dengan realita kita di sini. Ya, misalnya katakanlah ketika kita menikmati sesuatu, di hadapan kita ada jeruk misalnya. Jeruk ini sangat manis, banyak airnya. Kita lagi haus, kita buka, kita puas, kita makan, kan nikmat itu. Ya, nikmat sekali. Itu realita atau hayal? Ya realita lah. Kita mengupas jeruk, kita makan manis, realita, kenyataan, hakiki. Kita merasakan, bukan jeruknya nggak ada, kita menghayal gitu makan jeruk manis indah. Itu nggak ada nilainya, nggak menghilangkan haus, nggak ada kenikmatan. Tapi jeruk ada, kita kupas, kita makan manis, itu realita begitu. Itu namanya realita, hakiki, kenyataan. Tapi ini di dunia, ini materi. Nah, bagaimana realita di alam barzah bagi orang yang mati syahid? Jangankan orang yang mati syahid, orang yang mati biasa, kalau dia mukmin, maka realitanya bandingannya adalah 1 banding 100. Itu pun kalau masih bisa dibandingkan. Kalau nggak bisa dibandingkan kayak apa? Artinya kalau antum sekarang menikmati makan jeruk sebegitu indahnya, manis karena haus, nikmat, katakan 1%, nanti ketika meninggal dunia, karena antum mukmin, maka antum mendapatkan nikmatan, kenyataan 100 kali lipat seperti yang merasakan sekarang. Kayak apa coba? Itu kalau meninggal biasa. Itu pun kalau bisa dibandingkan dengan 100 kali lipat. Kalau nggak bisa dibandingkan kayak apa? Apalagi kehidupan para syuhada, nggak bisa digambarkan kenyataan, realita, keindahan di sana, nggak bisa digambarkan. Iya. Seperti antum memiliki katakan uang 1 miliar, wow luar biasa, bisa beli apa-apa segala macam antum beli. Tapi kalau antum punya uang katakanlah 100 triliun, bagaimana? Nggak bisa digambarkan.
Itu masih ada perbandingan karena materi. Kalau nggak ada, karena kalau bukan dengan jalan gini kita nggak paham tentang kehidupan di akhirat tanpa perbandingan. Ketika digambarkan dengan perbandingan 1:100, itu hanya untuk mendekatkan pemahaman kita agar kita paham, agar kita bisa mengejar kehidupan akhirat. Tapi lewat kehidupan dunia tentunya. Artinya kita hidup di dunia, ya kita berjuang, kita berjihad, macam-macam. Ada yang di kantor, ada yang berdagang, ada yang mengajar, macam-macam. Nah, dengan tujuan kehidupan akhirat dengan dasar keimanan yang benar. Jadi tidak kosong, tidak semu. Begitu. Karena itu, kalau tingkatan para urafa misalnya, jangan Imam Ma'sum ya, masih jauh lah. Urafa lah di bawah Imam Ma'sum. Mereka untuk dunia materi itu sudah tidak menikmati. Artinya dunia itu mereka cicipi untuk melangsungkan kehidupan saja. Kalau sekiranya tanpa makan mereka bisa hidup, buat apa makan? Ini kerja kehidupan akhirat lebih nikmat itu. Kenapa? Karena mereka sudah langsung merasakan kenikmatan hakiki, kenikmatan ma'nawiyah. Sudah merasakan. Kalau belum merasakan ya mereka sia-sia, dusta, hayalan. Sudah merasakan. Ketika antum misalnya sekarang sudah merasakan kenikmatan yang lebih indah, jauh lebih tinggi. Di antum ada kehidupan yang lebih rendah. Antum pilih yang sana. Buat apa ini? Itu maknanya seperti itu. Kehidupan yang hakiki. Ya, jadi kita nggak bisa membandingkan. Itu kenikmatan materi. Gimana kenikmatan ma'nawiyah? Ya. Kehidupan beristri misalnya. Ya. Kalau antum beristri di dunia segitu nikmatnya, nanti di alam barzah, karena antum mukmin meninggal dunia, bisa ribuan kali lipat kenikmatan yang ada sekarang. Kenikmatan Tuhan ini kayak apa nggak bisa digambarkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Enggak terlintas sama sekali di hati kita kehidupan yang hakiki di akhirat. Itu makna balahya di ayat ini ada kehidupan yang hakiki, bukan takhayyuli, bukan hayalan. Wa qad adda Allah subhanahu hayatal kafiri ba'da mauti halakan wa bawaran fi mawadhi'a min kalami. Adapun orang yang kafir, Allah menganggap kehidupan mereka, Allah menjadikan kehidupan orang yang kafir itu setelah kematian mereka halakan, hancur, binasa, wabawaran, ya, binasa. Fi mawadhi'a min kalami, dari berbagai tempat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kaqauli seperti firman-Nya, kaqauli ta'ala wa halu qaumahum darul bawar, yaitu mereka menempati darul bawar, tempat kesengsaraan, yaitu neraka, tempat siksaan. Ibrahim ayat 28. Dari dzalika minal ayat, juga ada yang lain yang menjelaskan masalah itu. Fal hayatu hayatus sa'adah. Maka kehidupan adalah kehidupan yang membahagiakan, menggembirakan bagi para syuhada. Wal ihya'u bihadzal hayatil al-mu'minun. Dan kehidupan seperti ini yang membahagiakan adalah kehidupan orang yang beriman, khosatan khususnya. Kama qala ta'ala wa annad daral akhirata lahil hayawan law kanu ya'lamun, bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hayawan, kehidupan yang hakiki, yang nyata, realita, yaitu kehidupan yang penuh kebahagiaan. Law kanu ya'lamun, kalau mereka paham. Al-An'am ayat 64. Wa innama lam ya'lamu li'anna hawasahum maqsuratun ala idraki hawasil hayati fil maddati ad-dunyawiyah. Ada ungkapan walakin la tasyurun, tapi kita ini tidak merasakan. Kenapa demikian? Kata Sayyidun Al-Ulama, ya, karena mereka tidak mengetahui itu karena indera mereka sangat pendek, ya, sangat terbatas untuk memperoleh keistimewaan kehidupan materi saja, kehidupan dunia saja, tidak sampai menikmati atau menggapai kehidupan ma'nawiyah barzahiyah. Wa amma ma wara'aha, adapun yang di belakang materi, kehidupan barzakhi, kehidupan ma'nawi, fa idza lam yudrikuhu lam yafariqu bainahu wa bainal fana. Ketika mereka tidak sampai memahami kehidupan akhirat, kehidupan barzakhi, kehidupan ma'nawiyah dan kenikmatannya, maka mereka tidak bisa membedakan antara kehidupan di dunia ini dan kehidupan akhirat. Ya, lam yafariqu, antara kehidupan yang fana dengan kehidupan yang hakiki. Fatawahamu fanaan, mereka menganggap kehidupan akhirat sebagai fana, tiada, sirna, nanti baru dibangkitkan setelah kematian untuk dihisab. Itu pandangan yang salah. Wa ma tawahamahul wahmu mustarakun bainal mu'mini wal kafiri fid dunya. Dan pandangan yang berupa waham itu, berupa hayalan itu juga mustarak, sama juga
di antara mukmin dan kafir di dunia ini. Ini pandangan mukmin yang salah. Walidzalika qala, itu Allah berfirman fi hadzal ayat ini bal ahya, bahkan mereka para syuhada hidup. Walakin la tasyurun, tapi kalian tidak merasakan bagaimana kehidupan mereka dengan indera kalian, bihawasikum. Kama qala fil ayat, seperti Allah juga berfirman di ayat yang lain, fil ayatil ukhra lahiyal hayawan, itulah kehidupan yang hayawan, yang hakiki, yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Ai bil yakin, kalau mereka meyakininya. Kama qala ta'ala, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Ya, tidak demikian. Kalau kalian mengetahui dengan ilmu yakin, maka kalian pasti melihat al-jahim, neraka jahanam. Jadi segala keburukan, kejahatan, kezaliman, ya maksiat, itu adalah neraka jahanam. Sehingga kita menghindari hal tersebut. Ya. Pema'andal ayat, nanti kita lanjut pada kajian akan datang ya. Sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan dengan tanya jawab ya. Jika ada pertanyaan dipersilakan, atau ada komentar, atau ada misalnya kritikan dipersilakan. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.